Mams and Bunda, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Nah, kita bertemu lagi dengan saya untuk membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mams and Bunda yang saya terima. Saya hamil di trimester ketiga, ya. Akhir-akhir ini saya sering sesak napas, padahal cuma jalan sedikit saja. Apakah janin nanti akan kekurangan oksigen karena saya sesak napas? Nah, gini Bunda jawabannya ya. Sesak napas di trimester akhir kehamilan itu dianggap normal, ya. Rahim yang membesar ya menekan diafragma otot pernapasan ke atas ya sehingga paru-paru tidak bisa mengembang secara maksimal. Janin tetap aman karena ia mendapatkan oksigen dari plasenta bukan langsung dari bunda yang sesak napas sehingga janinnya sesak napas, tidak langsung ya. Bunda tetap bernapas dan janinnya nanti mulai sirkulasi di dalam peredaran darah melalui tali pusat ke plasenta dan akhirnya janin mendapatkan oksigen. Jadi bukan secara langsung janin mendapatkan oksigen dari pernapasan bunda ya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, coba duduk tegak ya, tarik napas dalam-dalam dan perlahan, atau tidurlah dengan posisi setengah duduk di sangga bantal ya. Setelah nanti bayinya juga turun pada trimester akhir mau menjelang persalinan ya, itu keluhan ini biasanya akan berkurang sendiri. Nah, itu Bunda nggak apa-apa ya, karena masalahnya itu adalah pembesaran rahim yang menekan diafragma atau otot pernapasan. Begitu. Oke. Nah, saya sulit tidur, insomnia, pada badan lelah. Ini udah trimester akhir kehamilan juga. Nah, apakah ada tipsnya? Nah, ya. Insomnia sering disebabkan oleh gerakan janin, kram, sering pipis, atau pikiran cemas pada bundanya sehingga bundanya terganggu untuk tidur. Nah, solusinya ya, mandi air hangat sebelum tidur. Minum susu hangat atau teh chamomile ya. Gunakan bantal hamil full body pillow untuk menyangga perut dan pinggang. Ciptakan suasana kamar yang gelap ya, agak gelap dan tenang, jangan bising ya. Batasi minum 1 sampai 2 jam sebelum tidur ya, untuk mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Jadi jangan sebelum tidur Bunda jangan minum banyak-banyak. Jadi akhirnya nanti tidurnya terganggu. Kira-kira 2 jam pengen tidur, udahlah stop minumnya biar tidurnya nggak terganggu karena Bunda sering buang air kecil. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Apakah normal kalau gusi sering berdarah saat sikat gigi? Nah, ya. Jawabannya memang normal, ya. Perubahan hormon membuat aliran darah ke gusinya itu jadi meningkat, ya. Sehingga gusi menjadi lebih sensitif dan mudah berdarah. Perdarahannya jadi lebih banyak karena hormon tadi menyebabkan banyak-banyak pembuluh darah yang ada di gusi. Jangan berhenti menyikat gigi karena justru bisa menyebabkan infeksi. Nah, gunakan sikat gigi yang berbulu lembut dan pastikan Bunda tetap rutin ke dokter gigi untuk pembersihan karang gigi. Konsultasikan dulu dengan dokter kandungan Anda, ya. Pertanyaan berikutnya, kok hidung saya sering tersumbat atau mimisan ringan? Nah, ini juga disebut sebagai rinitis pada saat kehamilan, rinitis gestasional. Peningkatan hormon membuat selaput lendir di hidungnya juga membengkak ya, dan menjadi kering sehingga mudah tersumbat atau berdarah. Gunakan pelembab udara atau humidifier di kamar
atau semprotkan larutan salin ya, air garam ke hidung untuk melembabkan hidung. Nah, itu jawabannya ya. Saya sering pusing dan berkunang-kunang. Apakah itu anemia? Nah, ya bisa jadi ya kalau pada kehamilan memang kalau misalnya tidak minum obat secara teratur, minum obat tambah darah, vitamin dan mineral, makanan yang kurang bergizi, bisa terjadi anemia pada kehamilan. Nah, pusing-pusing saat hamil itu bisa disebabkan oleh tekanan darahnya yang rendah. Umum di awal-awal kehamilan ya, kadar gula darahnya rendah. Jika terlalu lama tidak makan karena mual muntah, ya, anemia karena kekurangan zat besi yang ditandai dengan pusing, lemas, dan wajah pucat, ya. Solusinya, nah, jangan bangun terlalu tiba-tiba dari duduk atau tidur langsung berdiri, ya. Itu harus bertahap, makan secara teratur, ya. Jika pusing disertai jantung berdebar-debar dan lemas yang luar biasa, Bunda sebaiknya periksa kadar HB dan konsultasi ke dokter Bunda. Yang berikutnya, kapan harus waspada dan segera ke dokter? Nah, ini kurang jelas kapan waspadanya, kenapa nih? Pada hamil trimester berapa? 1, 2, 3, ini banyak nih ya. Segera hubungi dokter atau bidan jika Bunda mengalami pendarahan dari kemaluan, ya. Tidak hanya bercak-bercak saja, tapi pendarahan, ya. Nyeri perut yang hebat, yang tidak kunjung reda, biasanya pada usia trimester pertama ini, ya. Tidak kunjung reda nyerinya terus-menerus. Kemudian keluar cairan bening dari vagina. Nah, itu curiga adalah ketubannya pecah pada trimester kedua dan ketiga. Sakit kepala yang berat yang tidak hilang dengan istirahat, ya, gangguan penglihatan, pandangan kabur, melihat kilatan cahaya pada mata, ya, pembengkakan ekstrim di wajah, tangan dan kaki secara tiba-tiba, demam yang tinggi di atas 38 derajat Celcius, janin bergeraknya sangat lambat dan atau tidak bergerak di atas usia kehamilan 28 minggu. Nah, gejala-gejala ini jika ditemukan pada Bunda selama kehamilan, baik trimester 1, 2, atau 3, nah sebaiknya konsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat, baik ke bidan, puskesmas, atau langsung ke dokter kandungan. Oke, jelas ya Bunda ya? Pertanyaan berikutnya, saya sering dengar soal wasir atau ambeien pada ibu hamil. Nah, apa benar itu dipengaruhi oleh besarnya bayi? Ya, betul ya, bayinya besar menekan pembuluh darah sehingga terjadi hemoroid atau ambeien. Ya, bayi semakin besar dalam kandungan itu, dia kan menyebabkan tekanan semakin besar pada area panggul dan daerah anus, ya. Nah, tekanan ini menghambat aliran balik pembuluh darah vena, ya. Tekanan ini jadinya terhambat itu pembuluh darahnya balik ke venanya, ya, menyebabkan pembuluh darah di area anus tadi melebar seperti varises yang kita kenal sebagai wasir atau ambeien. Nah, kondisi ini biasanya mulai terasa setelah usia kehamilan 3 bulan lebih, ya. Nah, sebaiknya saran saya pengobatan wasir ini sebaiknya dilakukan setelah melahirkan, ya. Kalau masih ada grade-nya ya, grade 1, 2, 3, ya. Kalau masih ringan-ringan saja, grade 1 atau grade 2, ya, sebaiknya diobati atau dibedah setelah selesai melahirkan pada masa nifas. Ya, pada nifas artinya nifas selesai setelah 40 hari, ya, untuk melihat tingkat keparahan yang sebenarnya. Mana tahu setelah masa nifas selesai ternyata kempes lagi itunya ambeiennya atau wasirnya. Nah, itu ya Bunda ya.
Pertanyaan berikutnya, Dok, saya was-was dengan resiko diam-diam seperti preeklamsi dan diabetes gestasional. Nah, bagaimana sih cara mendeteksinya sejak dini? Nah, kekhawatiran Bunda itu memang sangat beralasan. Memasuki tahun 2026 ini, isu tentang silent complication atau komplikasi yang tersembunyi seperti preeklamsia, diabetes gestasional itu serta anemia ya, gangguan tiroid memang menjadi sorotan utama karena sering tidak bergejala. Ya, deteksi dini preeklamsia gimana? Bisa dilakukan sejak trimester pertama dengan screening riwayat medis di buku KIA Bunda yang warna merah muda atau pink dan kombinasi berdasarkan pemeriksaan USG yang secara Doppler pada pembuluh darah rahim. Nah, itu bisa mendeteksi dini preeklamsia. Deteksi dini diabetes gestasional ya, jika Bunda memiliki berat badan yang berlebih, ya pemeriksaan gula darah itu harus ya penting karena diabetes gestasional bisa membuat bayi tumbuh terlalu besar atau makrosomia dan mempersulit persalinan. Deteksi dini anemia ya pemeriksaan hemoglobin atau HB ya yang sederhana di kunjungan pertama kehamilan ya penting untuk mencegah resiko terjadinya perdarahan saat persalinan. Nah itu ya cara-cara kita untuk mendeteksi dini adanya silent complication terhadap kehamilan. Nah, Moms and Bunda, sementara saya jawab beberapa pertanyaan dahulu ya. Semoga Moms and Bunda berkenan dengan jawaban saya. Jika ada yang kurang dipahami ya, Moms and Bunda dapat bertanya atau menulis di kolom komentar. Insya Allah ya akan saya bacakan dan dijawab pada episode selanjutnya. Salam sehat selalu Moms and Bunda. Dah.